Ya, Selamat pagi. baik. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Bu Stefani. Ya, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ya, Bu Stefani ini mengajar di mana nih? Saya mengajar di SMA, Pak, di Kecamatan Sintang, tepatnya di SMA Negeri 2 Tempuna. Oh gitu. Ya, Pak. Oke. Ini apa enggak keluar nih? Taruh. Stefani. Taruh ini kok malah bermasalah ininya. Stefano Goretti. Udah muncul nih, Bu. Ya, Ibu itu di SMA Negeri 2 Tempuna, Bu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Tempuna itu di mana itu? Itu tepatnya di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Pak. Kurang lebih 1,5 jam dari kota Sintangnya. Oke, Kecamatan Tempuna, Pak, tepatnya, Pak. 845 ya. 845. Baik Ibu, paling lama 20 menit nanti saya akan bertanya tentang Ibu, tentang ini Bu, tentang apa yang sudah Ibu buat ini ya. Iya, Bapak. Ibu eh, Ibu kan memilih tentang ini Bu ya, memilih tentang teks prosedur Bu ya. Ya, betul, Bapak. Teks Oh, prosedur ini di kelas 11, Pak. oke, alasan Ibu apa sih? Memang apa murid-muridnya itu enggak bisa mengajar apa enggak bisa berkaitan dengan teks prosedur ini enggak bisa. Ya, Pak. Alasan saya memilih materi di teks prosedur ini, Hmm? yang pertama, Pak, sesuai dengan masalah terpilih yang saya angkat, yaitu tentang rendahnya minat siswa dalam membaca. Jadi, kalau dalam teks prosedur ini karena berupa teks ya, Pak, harapan saya dengan saya mengambil materi ini, minat siswa itu bisa meningkat dalam membacanya, karena seperti yang kita ketahui, teks prosedur ini kan banyak jenisnya. Ada yang melakukan sesuatu, ada yang membuat sesuatu. Jadi nanti saya berharap siswa itu jadi tertarik untuk membaca. Seperti itu, Pak. Oke, Bu, itu letak hostnya di mana Bu? Kalau letak hostnya itu di IPK-nya saya rasa sudah muncul, Pak. Kemudian di tujuan pembelajarannya, Hmm? kemudian ada juga di evaluasinya, Pak. Oke, mantap, betul. Kata apa itu Bu? Kata kuncinya kata apa? Di sini saya mengambil KD-nya menganalisis ya, Pak. IPK-nya juga di situ ada kata menelaah. Oh, menelaah. Ya, menelaah itu masuk di C4, Pak. Tempat ya. Oke. Oke, Ibu. Kemudian Bu, Ya, Pak. Ibu mengambil waktu berapa lama nih? Itu untuk dua JP ya, Pak. Satu pertemuan itu 2 JP. Kebetulan yang di dalam RPP itu untuk 2 pertemuan, berarti untuk 4 JP. Satu pertemuannya 2 JP 90 menit, Pak. Satu JP-nya 45 menit di tingkat SMA. Jadi itu 4 kali 4 kali 45 menit, Pak. ya. Oke, jadi di situ karakternya ada 4 ya. Oke, sesuai ya. Memproduksi teks sudah sesuai ya. Ya, Pak. Sesuai tujuannya dengan waktunya. Kemarin yang ngajar perangkat siapa? Pak Nadia dan Ibu Ai, Pak. Mau buai dengan Pak Nadia. Ya, Pak. Oke.
Bu, Ya, Pak. mengambil model problem based learning itu karena apa ya? Alasan Ibu apa? Kan banyak model. Waktu waktu menentukan solusi, lalu Ibu menentukan bahwa model yang Ibu pilih itu adalah PBL. Alasannya apa, Bu? Ya, saya memilih model PBL di sini, Pak. Salah satu alasannya karena PBL ini kan salah satu pembelajaran yang berbasis masalah ya, Pak ya. Nah, Hmm, kemudian nanti dari model PBL ini saya berharap uh, melatih siswa untuk berpikir kritis. Kemudian di sini juga di dalamnya nanti kan ada kolaborasi, Pak. Jadi dengan siswa berkolaborasi bersama kelompoknya juga bisa membantu siswa itu untuk berpikir sistematis. Seperti itu, Pak. oke, Bu. Ibu kan tadi menggunakan sintaknya kan PBL, Bu ya. Ya, Bapak. Nah, ya. Itu dibagi menjadi berapa bagian, Bu? Ada 5 bagian, Bapak. 5. Apa saja, Bu? Masih ingat nggak? Mohon maaf kalau kebalik ya Pak. Yang pertama itu diawali dengan orientasi masalah dulu Pak. Jadi siswa itu diberikan masalah terlebih dahulu. Hmm? Kemudian masalah di sini yang saya sajikan itu saya menampilkan materi salin dia tentang teks prosedur itu sendiri yang berhubungan dengan struktur dan kaidahnya. Hmm. Kemudian ada teks prosedurnya, saya menampilkan teks prosedur tentang cara membuat EKTP itu di bagian orientasi masalahnya Pak. Kemudian Hmm. di tahap keduanya saya minta siswa itu untuk mengorganisasikan. Nah, ketika mengorganisasikan di sini siswa itu saya minta uh, diberikan LKPD-nya ya, kemudian ketika diberikan LKPD itu kepada setiap kelompok, nanti setiap kelompok itu diminta untuk membaca teks prosedur yang saya beri dengan judul teks prosedurnya itu virus corona. Kemudian bukan mohon maaf Pak, bukan virus corona Pak, tapi di situ nanti saya membagikan cara mematikan komputer dengan benar. Itu yang dianalisis mereka. Kemudian di sintak ketiga itu ada bimbingan penyelidikan. Nah, di bagian sintak ini guru membantu dan membimbing siswa ketika mereka melakukan analisis struktur dan kaidahnya. Kemudian siswa yang mengalami kesulitan itu nanti dibimbing oleh guru. Kemudian sintak yang keempatnya itu mereka mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi dari hasil analisis mereka, struktur dan kaidahnya itu nanti akan mereka masukkan di lembar bagian LKPD, itu sudah disediakan untuk lembar jawabannya. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi perwakilan kelompok itu mempresentasikan, satu orang mempresentasikan. Ketika salah satu kelompok presentasi, maka nanti kelompok yang lain itu akan menanggapi atau memberikan komentar. Dan nanti di tahap terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi. Nah, di bagian ini, di bagian terakhir ini, guru itu memberikan apresiasi atas apa yang sudah mereka presentasikan, yang sudah ditampilkan, kemudian memberikan penguatan dari jawaban yang sudah mereka presentasikan, yang sudah ditampilkan. Kemudian nanti guru juga meminta peserta didiknya untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Jadi itu Pak untuk 5 sintaksnya yang ada di PBL yang saya pilih. Oke, mantap. Bu, Ibu eh, kan memilih pendekatan saintifik, Bu ya. Iya Bapak. Buktikan, Bu, bahwa RPP Ibu itu menggunakan saintifik di mana? Ada di langkah pembelajarannya Bapak. Hmm? Di bagian inti Hmm? itu ada di mohon maaf kalau tidak salah ingat itu ada di kolom keempat yang Yang langkah kegiatan pembelajaran itu ada saintifiknya itu mengamati, apa? Satu, mengamati, terus? kemudian yang kedua itu ada menanya, Hmm? yang ketiga itu mengumpulkan informasi, Hmm? keempat itu mengasosiasi atau menalar, kemudian Hmm? yang kelima itu mereka mengkomunikasikan. Oke, bagus. Bu, nah, tadi hot sudah Bapak tanyakan, kemudian sintaknya PPL-nya ya, Ya Bapak, modelnya PPL, Bu ya. ya Pak. Ibu dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran ya, itu berurutan atau tidak ya? Kalau menurut saya itu sudah berurutan ya Pak ya.
Ah, mana yang hilang nih? Aduh. Gimana Pak? Enggak terus ini kok enggak kelihatan ini anu Bapak ini ber, ber, bertaruh-taruh ke kamu. Enggak, karena ini ya. Nanti dulu ini kok enggak kelihatan ini. Launch meeting. Nah, udah. Mbak, kembali lagi. Kok kena sentuh lalu hilang. Oke, lanjut ya. Ya Bapak. Bu, jadi kan namanya langkah-langkah pembelajaran itu kan harus berurutan nih Bu. Ya Kalau yang ini udah oke, menurut menurut saya sudah oke nih yang Ibu buat ini. Hanya di langkah-langkah pembelajaran itu menurut saya itu ada yang tidak logis Bu ya. Ya Tidak Bapak. logisnya apa? Ibu membuat penomorannya itu ya setelah nomor 7 Bu. Jadi langkah yang ketujuh itu Bu, Ya langkah ketujuh kan di situ guru menyampaikan ke peserta didik untuk membentuk kelompok, kan begitu kan? ya Pak. Kan masing-masing kelompok 5 orang. Pembagian kelompok sudah ditentukan oleh guru melalui grup WA kelas kan ya, Ya. ya. Kemudian lalu kembali ke satu Bu. Nah, setelah 7 itu ya, setelah langkah yang ketujuh itu, apakah ya apakah tidak dilanjutkan ya itu kelanjutannya atau bukan itu Bu? Peserta didik mengamati materi salin dia struktur dan kaidah kebahasaan itu kelanjutannya atau bukan? Oh, saya memisahkan di sini berdasarkan ini Pak, yang ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutup kan Pak ya. Jadi Ya, yang kegiatan pendahuluan, ya. Pertanyaan saya Bu, setelah Ibu membentuk kelompok itu, lalu apakah langkah yang selanjutnya itu peserta didik mengamati salin dia itu betul atau tidak? betul Pak. Betul ya. Kalau memang betul, berarti Ibu tidak bisa memberi nomor itu nomor satu. Oh ya, berarti harus berlanjut ya Pak ya. Ya, kan begitu. Jadi yang namanya pembelajaran itu Bu, itu proses dari nomor satu sampai terus ya, terus sampai dengan kalau Ibu melakukan evaluasi ya evaluasi kan begitu Ya Pak. kan. Oke ya, jadi tolong itu nanti diperbaiki Bu ya. Ya Bapak, siap Pak. Jadi itu tolong perbaikannya begitu. Ya Pak. Bu, saya mau mengecek ini Bu. Ngecek berkaitan dengan karena ini yang seringkali dilupakan oleh guru, yaitu penilaian berkaitan dengan eh, di mana Bu? Ibu membuat penilaian ini Bu? Penilaian itu ada di bagian lampiran Bapak. Lampiran, terus, Di situ ada penilaian sikap, ah, kemudian ada penilaian LKPD yang bagian pengetahuan, hmm, kemudian ada penilaian formatif di bagian akhir evaluasinya, hmm. kemudian ada penilaian untuk yang keterampilannya itu sama juga Pak, ada sikapnya juga, kemudian ada penilaian LKPD keterampilannya, kemudian ada penilaian formatif di akhir pembelajaran, kemudian sama penilaian remedial dan pengayaan Pak. Ibu,
Ibu tadi mengatakan pada saya untuk penguatan karakter ada berapa, Bu? Penguatan karakter yang saya pilih di sini itu ada 4 ya Pak, kalau tidak salah ya Pak. Yang religius, Terus? kemudian ada disiplin, ada kerjasama, dan juga tanggung jawab. Iya, Ibu. Ibu sudah lihat kan yang Ibu buat itu berkaitan dengan penilaian sikap itu? Ya, di penilaian sikap itu saya hanya masukkan 3 aja Pak, disiplin, kerjasama, Nah, dan tanggung jawab. itu Bu, kalau Ibu di atas sudah mencantumkan 4, maka 4-4-nya harus diukur, Bu. Iya, siap Pak. Ini dalam membuat RPP itu apalagi pendekatannya kan saintifik, Iya Pak. harus sistematis, logis, konsisten. Jadi kalau Ibu di atas, urutannya pun nggak boleh dibalik-balik. Ya, Nah, Ibu di atas tadi yang pertama apa tuh? penilaian sikap Pak. Ya, yang 4 tadi loh, Bu. Oh, religius, kemudian yang keduanya itu disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bu, yang Ibu buat itu kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Iya Pak. Ya, jadi tolong itu nanti diperbaiki, Bu ya. Iya Pak, siap. Tolong itu diperbaiki supaya Ibu itu, karena Ibu dinilai bagaimana Ibu berpikir ini, Bu, sistematis, logis, konsisten ya. Iya Pak. Gitu. Bu, lanjut ke pengetahuan ya. Pengetahuan, Bu. Untuk penilaian penskorannya itu, Bu, Iya Bapak. mampu menganalisis 3 struktur teks prosedur dengan tepat. Kok skornya bisa 60 dari mana, Ibu? Di sini saya karena ada dua penilaian kan Pak, mereka menganalisis struktur dan kaidah. Kalau struktur itu kan lebih lebih banyak dan agak sulit untuk menemukannya Pak. Kalau struktur itu ada 3 komponen, jadi saya memilih kalau mereka menemukannya dengan tepat, maka skornya itu 60, menemukan 3 dengan tepat, maka skornya 60. Alasannya itu tadi Pak, karena mencari struktur itu lebih sulit dari mencari kaidah. Bu, Ibu dalam membuat penskoran, ya ini wajib diperbaiki nih, Bu ya. Ya Pak. Sebelum Ibu PPL, ini wajib diperbaiki ya. Jadi apa yang saya sarankan tadi ya, Ya itu Pak. wajib diperbaiki dulu, baru nanti siapa pembimbing PPL-nya ya, itu nanti kan ada di LMS itu Ya Pak. masukan dari dosen penguji kompre gitu ya. Ya Pak. Bu, kalau Ibu membuat penskoran seperti ini ya, penskoran seperti ini, maka nanti Ibu tidak objektif ya. Ya Pak. Nah, bisa jadi karena hubungan baik, karena orang tuanya sering memberi hadiah Ibu ya, mungkin karena anaknya ganteng begitu ya. Ya Bapak. Karena itu Ibu dalam membuat penskoran itu jangan menggunakan puluhan, Bu. Ya, gunakanlah itu kalau memang mau menggunakan ini ya, uh, menganalisis 3 struktur teks ya dengan tepat ya, dengan tepat. Nah, kalau 3 ya, 3 berarti skor maksimalnya ya. Kalau 3 ya sebaiknya itu uh, 3, Bu. Tetapi kalau ini menjadi satu kesatuan, berarti Ibu kasih nilai skor 2. Itu ya. Begitu, Kak? Ya Bapak. Nah, jadi intinya, Bu, ya, intinya menganalisis 3 struktur teks prosedur dengan tepat, ya, dengan tepat. Kalau itu ada 3, maka dalam pembuatan penskorannya ya cukup 3, 2, 1, 0. Oh iya Bapak. Begitu. Ya Pak. Jadi kalau dia menganalisis 3 struktur teks prosedur dengan tepat, maka skornya Pak. mampu menganalisis 2 struktur teks prosedur dengan tepat. Jadi tidak perlu Ibu menggunakan istilah kurang tepat,
ya, tepat, kurang tepat, enggak perlu, Bu. Ya, Jadi, Pak. Bu, cukup kalau itu ada 3, maka kalau betul semua berarti skornya 3. Ya. Kalau hanya betul 2, berarti skornya 2. Kalau hanya 1, skornya 1. Jadi 3, 2, 1, 0. Ya, Pak. Kalau dia tidak bisa sama sekali berarti 0. Ya. Nah, ini jangan menggunakan kurang tepat atau dengan tidak tepat, bukan begitu, Bu. Ya, Ya. Pak. Sehingga itu skor maksimal itu 3 ya. Kalau memang soalnya itu ada 3. Demikian juga dengan kebahasaan ya. Ya, Pak. Kebahasaan kalau soalnya 4 ya, 4, maka skor maksimalnya 4 ya. Kemudian bagaimana pedoman penilaiannya, Bu? Pedoman penilaiannya itu ada di bawah yang rubriknya, Pak. Ya, justru itu pertanyaan saya. Pedoman penilaiannya gimana? Rumusnya? Nilai yang akhir yang akan didapat yaitu skor yang mereka peroleh, kemudian nanti dikalikan dengan 100% dibagi dengan skor maksimalnya. Skor maksimalnya tadi kan 100, Pak. Oh, ya salah, Ibu ngawur. Skor maksimalnya, skor maksimalnya, kalau soalnya tadi 3 dengan 4, kalau betul semua, berarti kan 7, skor Pak. maksimalnya ada berapa? 7, Pak. 7. Ya. 7. Jadi kalau si Ahmad itu betul semua, maka 7 per 7 kali 100. Ya. Maka nilainya 100. Kalau si B hanya betul 6, bagaimana, Bu? Berarti 6 dikali 100 dibagi 7, Pak. Ya, 6 per 7 kali 100. Ya. Begitu. Jadi itu wajib perbaiki, Bu, nih, Bu. Ya, Bapak siapa? Nih, ya, secara total Ya. nih. Ya. Nah, demikian juga dengan nanti untuk keterampilan, Bu, ya. Makanya, ya, pertama, saya ulangi sekali lagi, Bu, ya. Ya, Pak. Pertama, indikator tulis kembali. Ya, Pak. Yang kedua, tulislah soalnya. Yang ketiga, tuliskan rumusan jawabannya, kunci jawabannya. Yang keempat, tuliskan pedoman penskorannya ya, seperti yang Ibu buat ini. Ini kan pedoman penskoran tapi salah ini ya. Nah, baru yang terakhir pedoman penilaian. Nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal kali 100. Waduh, udah lewat, Bu. Waktunya ya. Ya, Pak. Ya, tapi Ibu udah bagus, hanya di bagian ini aja, Bu, ya. Bu, yang lemah itu di bagian penilaian ya. Ya, Pak. Ya, mungkin pembimbingnya kemarin lupa meneliti ya, apa mengoreksi. Ya, oke, Bu. Barangkali cukup untuk Ibu. Sukses selalu ya, Bu, ya. Nah, terima kasih banyak Bapak atas masukan dan sarannya. Ya, ya, ya. Ya, saya stop ya Pak. Record.